Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman, salam dari Mas Ikang ala barokah. Hari ini Jumat tanggal 23 Mei 2025, Mas Ika berada di cabang Pondok Pesantren Lirboyo. Kiai Haji Abdul Karim merupakan ulama yang mendirikan Pondok Pesantren Lirboyo di Jawa Timur yang saat ini memiliki 5 cabang di Indonesia. Di antaranya adalah. Dan kali ini Mas Ika akan membahas sejarah hidup beliau berdasarkan referensi dari buku ini. Inilah sejarah dari Kiai Haji Abdul Karim Lirboyo. Sebelum membuka tentang sejarah hidup dari Kiai Haji Abdul Karim, alangkah baiknya kita sama-sama mengirimkan beliau hadiah Fatihah. Al-Fatihah. Kiai Haji Abdul Karim adalah pendiri Pondok Pesantren Lirboyo, Mojoroto, Kediri, Jawa Timur. Wafat pada hari Senin bulan Ramadan 1374 Hijriah atau 1954 Masehi. Beliau adalah salah seorang ulama besar di tanah Jawa yang kehidupannya diwarnai dengan sifat dan budi pekerti luhur, sehingga banyak ulama yang menyatakan kekagumannya. Inilah riwayat hidup dari Kiai Haji Abdul Karim. Manab, nama kecil Kiai Haji Abdul Karim, adalah putra ketiga dari 4 bersaudara, putra pasangan Abdurrahim dan Salamah. Manab lahir pada tahun 1856 Masehi di sebuah pedukuhan di Desa Diangan, Kawedanan, Mertoyudan, letaknya agak terpencil di wilayah selatan Magelang. Manab bukan dari keturunan terhormat atau kiai. Beliau hanya anak dari keturunan petani yang hidupnya pas-pasan. Ayah beliau, Abdurrahim, demi memenuhi kebutuhan keempat putranya, mencoba berikhtiar mencari tambahan penghasilan. Alhamdulillah, rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka jalan baginya. Abdurrahim yang hanya petani desa itu tergerak hatinya untuk berdagang. Sebuah pekerjaan yang belum pernah digelutinya. Dengan modal seadanya, ia mencoba berjuang mencari nafkah di Pasar Mantilan, 10 km tenggara Magelang. Jerih payah Abdurrahim sedikit demi sedikit tampak juga hasilnya, namun belum sempurna betul membina keluarga sakinah. Dia dipanggil Yang Maha Kuasa dengan meninggalkan 4 putra yang masih kecil. Beban yang pernah dipikul oleh Abdurrahim diambil alih oleh istrinya Salamah. Dengan dibantu anak-anaknya, ibu setengah baya itu meneruskan pekerjaan suaminya, berdagang di Pasar Mantilan. Sedangkan Manab bukan hanya membantu ibunda di pasar, namun sehabis itu dia masih menyabit rumput untuk kuda peninggalan ayahnya. Dalam usia yang masih belia, Manab sudah mampu menunjukkan ketekunannya. Bahkan konon, ia tidak pernah menolak perintah ibunya. Beberapa tahun kemudian, Nyi Salimah menikah lagi. Rupanya, dia menyadari betul kodratnya sebagai wanita. Walaupun mampu menegakkan ekonomi keluarga, namun ia merasa tak layak menjadi kepala rumah tangga, apalagi putra-putranya masih kecil. Tetapi, meskipun sudah ada pengganti ayahnya, Manab tetap saja yatim. Dia tidak pernah melalaikan tugasnya yang dilakukan sebelum memiliki ayah tiri. Walaupun masih kecil, tapi cara berpikirnya sudah dewasa. Ia sudah memikirkan harapan dan cita-citanya untuk jenjang masa depan. Ia ingin berdiri di atas kaki dirinya sendiri. Tidak ingin selalu menjadi beban ibunya. Manab mempunyai keinginan untuk mengembara, ingin meniru kedua kakaknya yang sudah merantau lebih dulu.
Keinginan Manab untuk merantau dan menimba ilmu kian menggebu-gebu setelah mengenal sosok para kiai ternama pada masanya yang merupakan pengikut Pangeran Diponegoro. Keinginan Manab untuk mengembara menimba ilmu tercapai setelah kedatangan salah satu kakaknya Aliman dari perantauannya, guna menjenguk keluarga dan berniat membawa adiknya Manab untuk diajak mengembara guna menimba ilmu. Setelah mendapat restu orang tuanya, berangkatlah Manab beserta kakaknya. Mereka memilih melakukan perjalanan ke Jawa Timur karena konon banyak ulama yang menyingkir ke daerah itu. Hanya dengan berjalan kaki, mereka berdua melakukan perjalanan ratusan kilometer. Pertama kali pesantren yang disinggahi oleh Manab dan kakaknya adalah pesantren yang terletak di Dusun Gura, Kediri bernama Babadan. Di sini Manab belajar ilmu-ilmu dasar seperti ilmu amaliyah keseharian. Setelah dirasa cukup berada di Dusun Babadan, mereka meneruskan pengembaraannya sampailah pada pesantren yang berada di Cepoko, 20 km sebelah selatan Nganjuk. Mereka di situ lumayan lama, ada yang mengatakan sekitar 6 tahun. Kemudian mereka pindah ke pesantren Terayang, Bangsri Kertosono. Di pesantren ini Manab memperdalam Al-Qur'annya dengan baik. Kemudian pindah ke Sono, pesantren yang berada di daerah Sidoarjo. Sebuah pesantren yang terkenal dengan ilmu nahwu dan sorofnya. Di pesantren ini Manab lumayan lama, sekitar 7 tahun. Penguasaan Manab atas kitab-kitab dasar nahwu sorof yaitu ilmu alat semakin membesarkan himmahnya untuk mempelajari kitab-kitab yang lebih tinggi semacam Alfiyah. Akhirnya, Manab meneruskan pengembaraannya menuju ke Madura. Setelah mendapat kabar bahwa di Madura terdapat pesantren yang cukup terkenal, yaitu pesantren Bangkalan dengan kiainya yang alim Allamah Kiai Khalil. Setelah sampai di pesantren Bangkalan, resmilah Manab menjadi santri Kiai Khalil. Tetapi menjadi santri Kiai Khalil yang terkenal sebagai wali itu ternyata tidak mudah. Berbagai ujian lahir maupun batin harus dijalani. Ia tak luput dari ujian sang maha guru Kiai Khalil. Sewaktu di pondok, Manab hanya memiliki satu pakaian yang melekat di badannya itu. Jadi, kalau dicuci terpaksa ia harus menunggu kering dengan merendam ke dalam air sambil menghafal Alfiyah. Makannya pun sewaktu di pondok kebanyakan dengan daun pace atas perintah Kiai Khalil. Waktu terus bergulir, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun telah Manab lewati. Tidak terasa, ia telah melewati hidup di pesantren ini selama 23 tahun. Yang pasti, ilmu agama Manab tidak diragukan lagi, apalagi ilmu nahwu dan sorofnya. Maka dari itu, pesantren Lirboyo dahulu kala terkenal dengan ilmu alatnya, yakni nahwu dan sorof. Pelaminan dan pesantren Lirboyo. Sudah banyak pondok yang pernah Manab singgahi, sudah banyak kitab dan nazom yang ia hafalkan, dan juga sudah banyak ilmu yang dipahami. Tetapi Manab adalah Manab yang tidak pernah kenyang terhadap ilmu, padahal waktu itu ia sudah berumur 40 tahun lebih. Ia masih saja hidup di pondok dengan kesendiriannya. Kiai Khalil merasa bahwa Manab telah mencapai puncak dan menemukan jati dirinya. Beliau meminta agar Manab meninggalkan Bangkalan untuk segera pulang menyebarkan ilmunya di masyarakat. Nab, baliau, ilmuku wis entek. Yang artinya, Nab, pulanglah, ilmuku sudah habis. Begitulah perintahnya Kiai Khalil kepada Manab. Perintah itu baginya cukup menghujan di benak, sebab ia masih dahaga akan ilmu.
Tetapi ia sadar yang menyuruh pulang adalah kiainya, yang lebih tahu mana yang lebih baik. Akhirnya, dengan berat hati, ia pergi meninggalkan Bangkalan. Sesampai di Jawa, ia mendengar bahwa teman saat di Bangkalan, yakni Kiai Haji Hashim Asy'ari, telah 3 tahun mendirikan pesantren di Tebu Ireng, Jombang. Manab akhirnya berkeinginan nyantri di Kiai Haji Hashim Asy'ari yang terkenal dengan ilmu hadisnya. Setelah kurang lebih 5 tahun Kiai Manab nyantri di Tebu Ireng, nampaknya ia masih belum hasrat untuk menikah. Akhirnya, Kiai Haji Hashim berencana menjodohkan Kiai Manab dengan putri rekannya Kiai Haji Soleh dari Banjar Melati, Kediri. Singkat cerita, rencana Kiai Haji Hashim Asy'ari tercapai. Kiai Manab resmi mempersunting putri Kiai Haji Soleh, Khadijah. Saat pernikahan, Kiai Manab berumur 50 tahun, sementara Nyai Khadijah berumur 15 tahun. Setelah 1 tahun berumah tangga, Kiai Manab kian bertambah mesra dan hangat dengan kehadiran putri pertama beliau yang diberi nama Hannah, yang lahir pada tahun 1909 Masehi. Hanya saja ada satu yang belum terlengkapi, yaitu rumah. Tapi bagi beliau hal itu tidak begitu dipermasalahkan. Hal itu beliau serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Kiai Haji Soleh tidak tinggal diam untuk menantunya yang alim itu. Beliau membeli sebidang tanah di desa Lirboyo, lalu dibuat rumah yang sederhana hanya berdinding bambu dan beratap daun kelapa. Setelah dirasa layak ditempati, Kiai Soleh dengan secara halus mempersilahkan Kiai Manab menantunya. Betapa senang dan berterima kasih Kiai Manab pada waktu itu. Lalu Kiai Manab berangkat ke Lirboyo menuju rumah baru dengan diantar Kiai Asy'ari, kakak ipar beliau. Setelah Kiai Manab sudah menempati rumahnya, ternyata kehadiran beliau di Lirboyo membuat gerang, terusik, dan tidak disenangi oleh penduduk sekitarnya, yang pada waktu itu masih berjumlah 40 keluarga. Sangat masuk akal. Mereka banyak yang tidak suka atas kehadirannya sebab konon pada waktu itu desa Lirboyo terkenal angker dan banyak keonaran dan menjadi sarang penjahat, sehingga yang lebih terusik dan benci atas kehadiran beliau yaitu para perusuh, maling, perampok. Tak ayal bentuk teror siang malam sering beliau terima, tapi semuanya beliau hadapi dengan rasa penuh kesabaran dan terus berdakwah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Bahkan bukan hanya itu, Kiai Manab pun melakukan usaha batin, yakni riyadhah, berpuasa dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, rupanya usaha Kiai Manab untuk menyadarkan masyarakat Lirboyo lambat laun menampakkan hasil. Banyak penduduk yang mulai insaf setelah mendapat wejangan dari beliau. Setelah berhasil menundukkan masyarakat, beliau membangun langgar atau musola angkring pada tahun 1910 Masehi, yang 3 tahun kemudian disempurnakan menjadi masjid. Dengan terwujudnya masjid inilah keberhasilan dakwah Kiai Manab semakin nyata. Fungsi masjid kian berkembang, bukan tempat ibadah saja, tapi juga sebagai sarana pendidikan, tempat memberi mau'idhah dan pengajian. Waktu itu, mulai banyak masyarakat yang berguru pada beliau. Bahkan mulai ada santri dari luar kota Kediri yang mau nyantri. Santri pertama Kiai Manab dari luar kota yaitu Umar dari Madiun. Berawal dari dia, akhirnya Lirboyo menjadi salah satu pesantren besar di Indonesia, sehingga sekarang pesantren Lirboyo masih dikenal. Wafatnya Kiai Haji Abdul Karim. Beberapa waktu setelah Kiai Haji Abdul Karim menunaikan ikhram yang kedua kali, kondisi beliau yang saat berangkat sudah tidak begitu sehat.
terganggu lagi bahkan tampak semakin lemah. Di samping usia beliau yang sangat lanjut dan yang cukup menyedihkan, syaraf sebelah kaki beliau tidak berfungsi sehingga menyebabkan kelumpuhan. Hal itu berlangsung cukup lama hingga hampir 2,5 tahun. 1 minggu setelah masuk bulan Ramadan tahun 1374 Hijriah, sakit Kiai Haji Abdul Karim semakin kritis hingga tidak mampu lagi memberi pengajian dan menjadi imam sholat berjamaah. Dan suara haru nan sedih kian menyelimuti Lirboyo. Saat setiap orang menjenguk, beliau senantiasa meminta doa. Aku dungakno mati iman lan diakoni santrine Kiai Khalil, sebab olehku golek ilmu awit durung balik. Kiai Haji Abdul Karim di saat-saat kritis senantiasa berharap agar ketika dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari Senin, ternyata harapan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari Senin ketiga dari bulan suci Ramadan itu, tanggal 21 Ramadan 1374, sekitar pukul 13.30, beliau dipanggil Yang Maha Kuasa dalam suasana yang tenang di hadapan keluarga dan santri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semasa hidup, Kiai Haji Abdul Karim membawa banyak pesan dan nasihat untuk semua orang yang disampaikan dalam bentuk ucapan maupun haliah atau perbuatan nyata. Dan inilah pesan-pesan beliau. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, khususnya untuk pribadi, umumnya untuk yang menyaksikan dan mendengarkan video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لم يحتلم قط طه مطلقا أبدا وما تساءب أصلا في مدى الزمان لن يحتلم قط طه مطلقا نبينا وما تساءب أصلا في مدى الزمان